Perhatikan ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berlatih lagi dengan menggunakan tools ini. Baik. Solusinya gimana? Baik. Sekarang kita lihat solusinya. Banyak kaidahnya, tapi saya mengambil satu saja dalam surat Al-Ankabut yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya Bapak dan Ibu sekalian, wa innallaha lama'al muhsinin. Sekarang kita pecah-pecah ya, pecah-pecah. Di sini kan siapa yang jahadu? Siapa yang jahadu? Siapa yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, mencari keriduan kami, lanahdiyanahum subulana. Baik, sekarang Bapak dan Ibu perhatikan. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah nanti di akhir kajian saya akan titipkan makalah ini ya kepada Ustadz Ade Khalifah. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan saya berikan makalah ini. Ya, jadi supaya Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian bisa fokus dulu mengikuti tahapan-tahapannya. Nanti insya Allah makalah ini akan saya berikan. Jadi waladina jahadu, nah berarti ketika bicara kesungguhan, kita samakan frame-nya. Ya, kita samakan frame-nya yang ingat adalah kesungguhan terkait dengan prinsip Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatina, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, asma amanina. 5 hal ini kita coba terus menjadi sebuah kesungguhan yang harus kita pertahankan. Ya, kita pertahankan untuk mengingat bagaimana tujuan kita apa, suri teladan kita apa, pedoman kita apa, jalan kita apa. Ketika sudah berada di jalan Allah, disitulah kemudian menjadi sebuah cita-cita. Itu jahadu, kesungguhan kita. Kemudian yang kedua adalah fina. Ketika bicara fina, maka di sini aspek ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menjadikan ini sebagai sebuah tahapan memunculkan perasaan dengan menggunakan aspek fisiologis, psikologis, kognitif, dan afektif. Ya, ma'iyatullah. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada coretan-coretan saya stop share dulu ya Bapak dan Ibu supaya hilang coretannya. Ya, sudah hilang. Baik, sekarang Vina. Berarti Vina ini kita harus mempertahankan kondisi ma'iyatullah. Nanti kita jelaskan ya Bapak dan Ibu, kita sama-sama diskusikan nanti. Ini dilanjutkan dulu. Kemudian yang berikutnya adalah lanah dianahum subulana. Ketika persyaratan pertama jahadu dipenuhi, persyaratan kedua fina dipenuhi, maka Allah akan memenuhi janjinya lanah dianahum subulana. Semua persoalan kita, Bapak dan Ibu, akan Allah buka. Itu janji Allah. Dan Allah tidak mungkin berdusta atas janjinya. Yang kerennya lagi subulana. Dibuka solusinya itu banyak lagi. Tapi ada persyaratan pertama jahadu, persyaratan kedua fina. Dan kemudian yang terakhir adalah ternyata Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti apa frame-nya? Khairun nas anfa'ahum linnas. Yuk kita berlatih. Silahkan dalam bentuk aspek apapun untuk bisa menjadi bermanfaat buat banyak orang. Baik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Jadi, sekarang kita akan mulai masuk tahapan-tahapannya. Nah, di sini ini tadi yang di awal, ya di awal wal tandur nafsumma qadamat ligots. Berarti apa?
Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu malam ini harus memiliki impian, harus memiliki impian. Nanti mengarahnya kepada impian menjadi murabi muntij. Karena apa sih untungnya menjadi murabi muntij? Rasanya apa? Manfaatnya buat saya apa? Kan kira-kira gitu. Tapi ini sekali lagi materinya bersifat umum, tidak hanya dalam kaidah menjadi murabi muntij. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kaidah wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, maka fitrahnya Bapak dan Ibu harus hendaknya memiliki impian dan merencanakan impian itu. Sekali lagi karena temanya Murabi Muntij, tolong jadikan Murabi Muntij Murabi Muntij itu menjadi sebuah impian, jalannya semudah senyum. Kok bisa? Bismillah. Karena kita harus memiliki impian, saya ingin bercerita dulu sedikit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada kisah sebenarnya. Saya supaya lebih kelihatan dan lebih mempersingkat waktu. Nah, sini ya. Ini artinya, ini tadi arti dari diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Hakim ya terkait dengan kisah ini sebenarnya kisah bagaimana dialog dialog antara Rasulullah Muhammad SAW dengan orang Arab Badui. Kita langsung lihat ininya saja ya terjemahannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi waktu itu orang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Rasulullah memuliakannya, kemudian menghampiri Nabi. Ada hal yang kemudian menjadi titik berat daripada hikmah dari hadis ini. Nabi bertanya kepada orang Arab Badui tersebut. Ya, orang Arab Badui tanya, "Salah hajatuka, salah hajatuka. Apa keperluanmu, apa impianmu, apa keinginanmu?" Nah, di sini yang menarik. Ya, nanti kita sama-sama bacakan ceritanya dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Orang Arab Badui itu mengatakan, saya ingin unta dan pelananya. Ya, ingin unta dan pelananya. Kemudian serta kambing yang dapat diperah untuk diberikan air minum bagi keluarga saya. Nah, ketika mendapatkan keterangan seperti itu, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada orang Arab tersebut, apakah kamu tidak menginginkan seperti yang diinginkan oleh wanita tua Bani Israel? Nah, Rasulullah nanya, sahabat nanya, maksudnya apa Rasulullah dengan wanita tua Bani Israel? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, waktu itu Nabi Musa dengan Bani Israel itu ingin keluar dari Mesir, tapi nggak bisa keluar-keluar, alias nyasar lah. Kenapa kira-kira gitu ya, Bapak dan Ibu? Kenapa sebabnya begini? Kemudian beberapa ulama Bani Israel itu mengatakan kepada Musa bahwa Nabi Yusuf ketika menjelang wafatnya itu punya perjanjian dengan Bani Israel. Artinya tidak akan keluar dari Mesir kecuali sudah membawa jasadnya Nabi Yusuf. Nah, nggak ada yang tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Nabi Musa kemudian dikasih tahu di antara ada seorang wanita tua dari Bani Israel yang tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa mengutus orang itu untuk manggil wanita tersebut, kemudian ditanya di mana kuburan Nabi Yusuf. Demi Allah, aku tidak akan aku lakukan, tidak akan aku kasih tahu sampai engkau mentaati ketentuanku. Nah, jadi si wanita tua itu, Bapak dan Ibu, punya persyaratan rupanya kepada Nabi Musa. Mahukmu, apa ketentuanmu, apa syaratnya? Wanita tersebut kemudian mengatakan, jadikan aku penghuni surga bersamamu. Akhunu ma'aku fil jannah. Jadikanlah aku penghuni surga bersamamu. Nah, ada dua impian Bapak dan Ibu. Impiannya orang Arab Badui dan impiannya wanita tua Bani Israel.
Sekarang kita bedah ya. Kita bedah. Nih, kita bedah. Kenapa? Karena kita ingin setting, ya ingin setting ungkapan wa ahlamul yaum haqaiqul ghad. Impian kita hari ini, impian kita hari ini itu nanti akan menjadi kenyataan kita masa yang depan. Jadi saya ingin minta Bapak dan Ibu setelah tadi berlatih melakukan diagnosa tentang dominan masalah dari aspek fisiologis, psikologis, apa namanya kognitif dan afektif sudah ada, sementara itu di-keep dulu, disimpan dulu, maka kita sekarang masuk nih. Kita diminta oleh Waltandur nafsum makodamat igot, wajib men-setting impian dan proses yang harus dilakukan, tapi impian yang seperti apa? Karena wa ahlamul yaum haqaiqul ghad. Itu konsepnya. Nah, sekarang dari hadis tadi kita coba buat bagannya. Ini impian orang Arab Badui. Nakatun birahliha wa anisa yahlibuha ahli. Tadi kan mintanya apa? Unta dengan pelananya, dan kemudian juga domba-domba betina yang gemuk, yang banyak air susunya, untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga orang Arab Badui tersebut. Nah, kemudian impiannya wanita Bani Israel apa? Aku ma'aka fil jannah. Permintaannya itu. Apa perbedaan utama dari dua impian itu dari aspek orientasi? Nah, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu tulis komen lagi. Apa bedanya? Apa beda impian orang Arab Badui dengan wanita tua Bani Israel? Silakan tulis di komen Bapak dan Ibu. Ya, Alhamdulillah. Sudah langsung ada yang menjawab. Masya Allah. Jadi, betul. Orang Arab Badui itu orientasinya dunia. Ya, orang Arab Badui itu orientasinya dunia. Sedangkan wanita tua Bani Israel orientasinya adalah akhirat. Ya, betul. Jadi, kalau kita perhatikan lafaznya, ya kita perhatikan lafaznya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika ditanya oleh Nabi, salah hajatak, apa impianmu? Kemudian dijawab tadi, nakatun birahliha, wa aniza yahlibuha ahli. Nabi mengatakan apa? Ajastum antakunu misla ajuzi Bani Israel. Ente kok nggak berani sih? Kenapa sih nggak punya impian seperti impiannya Bani Israel, wanita tua Bani Israel? Gitu. Berarti apa? Bapak dan Ibu sekalian, betul. Ya, tadi sudah ada yang menjawab, impian wanita tua Bani Israel orientasinya akhirat. Dan ternyata Nabi Allah Muhammad SAW sudah ngajarin kita. Pertama, karena ada dasar watan nafsum maqadamat ligot, maka kita wajib punya keinginan. Kita wajib punya impian. Tapi impian itu nggak boleh yang orientasinya hanya dunia saja. Impian itu harus ada unsur akhiratnya di awal. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti Bapak dan Ibu sekalian, pada titik ini saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat fillah, ustadz dan ustazah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai disetting. Ya, mulai disetting. Ahlamul yaum, mulai disetting. Impian kita hari ini mulai disetting. Karena dia akan menjadi haqaiqul ghad. Dia akan menjadi kenyataan di masa depan. Yuk mulai disetting. Ya, mulai disetting. Setting bahkan impian bersama dengan keluarga. Impian akhiratnya apa? Ingat tadi di awal pesan Nabi Allah Muhammad SAW, Al-Kaisu yang pertama mandana nafsahu, kemudian yang kedua wa amila lima ba'dal maut. Jadi harus ada orang yang cerdas, itu adalah yang selalu memiliki orientasi lima ba'dal maut. Semua kegiatannya, wah ini misal ya misal buat Bapak dan Ibu yang bekerja, ketika ke kantor, wah ini harus menjadi realisasi kehidupan akhirat saya. Selesai pulang dari kantor bekerja mau pulang ke rumah, bismillah.
Ini harus menjadi realisasi impian akhirat saya. Sampai di rumah bercanda dengan istri, ini harus menjadi realisasi impian akhirat kita. Seringkali sama-sama ke kantor, sama-sama yang profesinya guru, sama-sama jadi guru. Perbedaannya di mana? Perbedaannya seringkali di niat. Ya, perbedaannya seringkali di niat. Disitulah aspek afektif sangat berpengaruh ketika niat bermain di situ. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita setting sekarang. Ya, kita setting. Ketika kita setting dan itu selalu ada di dalam pikiran, mental, dan hati kita terkait dengan orientasi akhirat, ya, orientasi akhirat, maka keuntungannya buat kita apa sih? Terutama murabi muntij. Ya, murabi muntij. Karena kalau murabi muntij ini salah niat, ya berbahaya juga. Ya, berbahaya juga. Baik, sekarang saya teruskan terlebih dahulu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu pertimbangan kita. Kenapa ada wa amila lima ba'dal maut, dan kenapa kita harus mengikuti arahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan akunu ma'aka fil jannah, impian wanita tua Bani Israel tadi. Ya, wanita tua Bani Israel tadi. Baik, di sini pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammah. Siapa yang dunia itu menjadi hammahnya, menjadi passionnya, menjadi orientasi dominan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan di dunia itu selalu nggak ada orientasi akhiratnya yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi hamahnya, passionnya selalu dunia melulu, dunia melulu. Mau dagang, mau apa, segala macam, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Farakallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seolah-olah Allah hendak mengatakan, kamu punya masalah, kamu punya urusan. Memang dikira urusanmu bisa diselesaikan sendiri. Disinilah bibit stres banyak muncul. Kenapa? Kita merasa mungkin ada di antara kita yang lulusan S1, S2, S3, doktor, bahkan mungkin profesor, merasa bisa menyelesaikan banyak hal dengan keilmuan yang dimiliki. Ketika itu terjadi, man kanatid dunya hamah, naudzubillah tsumma naudzubillah, kita harus berhati-hati. Khawatir farakallahu alaihi amrohu. Nah, Ustadz dan Ustazah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, wa ja'ala fakrahu baina ainahi. Dijadikan fakir di dalam pelupuk kita. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nggak dapat apa-apa kecuali ya memang sudah dunianya saja dapat. Nah, kita nggak kepingin seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingin waman kanatil akhiratun niyah. Siapa yang akhirat itu selalu jadi niatnya, selalu nempel di kepalanya, selalu nempel di mentalnya, selalu nempel di hatinya, dan tercermin dalam berbagai macam kegiatan jazadiyah dia, amaliyah-amaliyah harian kita. Apa yang terjadi? Janjinya adalah jama'allahu amrohu. Allah akan mengumpulkan urusannya. Allah akan menyelesaikan urusan kita. Ikhtiarnya memang kita yang melakukan. Tetapi sesungguhnya Allah yang menyelesaikan urusan kita. Inilah Bapak dan Ibu dalam surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu. Begitu banyak mereka yang sudah bersungguh-sungguh. Ya sudah bersungguh-sungguh. Hanya saja bersungguh-sungguhnya tidak fina. Tidak di jalan kami. Tapi ada di jalan-jalan lainnya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya memiliki orientasi akhirat. Jahadunya benar, lembur sampai malam, ngejar proyek karena targetnya besar, ngejar omset. Boleh nggak ngejar omset buat mereka yang berdagang, kerja di perusahaan, di bisnis dan sebagainya? Boleh, Bapak dan Ibu.
Hanya saja ngejar omset orientasinya apa? Ya, ngejar ngejar keuntungan orientasinya Ya, apa? Harus pergi Emperano pizza. harus pergi pagi, pulang malam dan seterusnya, bermacet-macet ria, tapi tidak ada orientasi akhirat di situ. Akhirnya kita pusing sendiri dan lain sebagainya. Kita ingin kemudian bisa mendapatkan jama'allahu amrohu. Ya, jama'allahu amrohu. Wa ja'ala ghinahi fi qalbi, hatinya dibikin lapang, hatinya dibikin kaya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang keren, wa atathud dunya wa hiya ragimah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih buat Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian. Coba tolong dijawab. Kita maunya mengejar uang atau dikejar uang? Ayo, coba jawab. Maunya ngejar uang atau dikejar uang? Masya Allah nih sudah ada yang jawab dikejar uang. Saya juga gitu, jamaah sekalian. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah, ngapain kita ngejar uang? Ikhtiarnya ngejar uang, tapi secara maknawinya kita nggak mau ngejar uang. Kalau kita ingin dikejar uang, ternyata rahasianya sudah ada Rasulullah berikan. Coba perhatikan, perhatikan kalimat yang terakhir, redaksi yang terakhir. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Apa? Dunia akan mendatangi dia dalam kondisi hina. Dia dapat dunianya dan di dunia dalam mendatangi kita dalam kondisi hina. Coba bayangin Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita wa amila lima ba'dal maut. Ketika kita waladina jahadunya itu kemudian fina dan kita bisa mempertahankan finanya, maka janji ini akan terpenuhi wa atat dunya wa hiya rogimah. Apakah kita berani mengatakan Allah dan Rasulnya berdusta? Tentu kita nggak mungkin berani mengatakan itu. Maka diyakini saja karena ada hadis qudsi ana inda dhonni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Ini nggak mudah memang dalam praktek. Ya nggak mudah dalam praktek. Karena di Al-Baqarah pun kemudian di situ digambarkan betapa ujian yang begitu berat sampai ada ungkapan mata nasrullah. Mana nih pertolongan Allah ya Allah kok nggak datang-datang. Kepala udah pusing banget, dada udah nyesek banget, hati udah nyesek banget dan lain sebagainya sebagainya. Gitu ya jamaah sekalian. Ini termasuk yang selalu saya ingat karena ya Allah nggak maulah kita ngejar uang ya. Ya kita nggak mau ngejar uang. Secara fisiknya iya seolah-olah ngejar uang kan berdagang tuh uang datang itu kan sebagai sebuah ikhtiar. Tapi ketika di pikiran mental dan hati kita ya kan kemudian ngejar uang ya Allah habislah waktu kita, habislah sisa-sisa umur kita. Padahal ada akhirat yang selalu menghampiri kita. Sementara kita meninggalkan dunia. Kan perjalanan waktu berlalu 1 jam berlalu, itu kan berarti apa? 1 jam sudah kita meninggalkan dunia dan 1 jam kita sudah mendekati akhirat. Kan begitu maknanya. Maka yuk kita pertahankan. Waman kanatil akhiratu niyah. Yuk kita pertahankan waladina jahadu fina. Gitu. Ya Bapak dan Ibu sekalian supaya apa? Jama'allahu amrahu. Saya ingin mengajak dan merenungi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan-jangan memang naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan-jangan urusan kita nggak selesai-selesai, kemudian kita gelisah, kita stres. Jangan-jangan karena tidak ada orientasi akhirat di pikiran mental hati kita. Jangan-jangan ketika kita jahadu, jahadunya bukan lagi fina, sehingga tidak ada ma'iyatullah di dalamnya. Selama kita bisa mempertahankan finanya, di situ ada ma'iyatullah. Gitu. Nah, kita kita akan coba mulai berlatih malam ini. Sekaligus ini juga supaya mengazamkan, mengistiqomahkan diri saya pribadi, dan saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi, nanti makalah ini saya akan berikan kepada Ustadz Adi Khalifah. Nanti Ustadz Adi Khalifah nanti akan memberikan kepada Bapak dan Ibu, insya Allah. Baik. Setelah itu, nah, sekarang kita pelajari baca lagi bareng-bareng Bapak dan Ibu terkait dengan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim di sini
motivasi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat untuk berperang. Kita lihat kita lihat lafaznya. Ya, kita lihat lafaznya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumu Aku tahu. ya kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Majulah kalian ke surga. Padahal nah ini saya ingin mengajak berikutnya ya, Bapak dan Ibu sekalian, betapa indahnya verbal yang keluar dari lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu masih ingat ya, sebutan apa? Bagaimana Nabi memanggil Aisyah? Ya, apa sebutannya Nabi memanggil Aisyah? Ada yang ingat? Silakan ditulis. Nabi manggil Aisyah apa? Masya Allah, Humairah. Betul sekali, Bu. Masya Allah. Nah, berarti tolong ketika kita manggil eh, suami kita, manggil istri kita, manggil anak-anak kita, jangan jangan Abi, Abi, Umi, Umi. Itu mah kurang seru dah. Gitu ya. Saya ingin mengajak dengan panggilan yang lebih mesra dan lebih romantis. Kenapa? Karena kan kita harus beruswah kepada Nabi. Niatnya beruswah, maka insya Allah akan dapat keberkahannya. Nah, di sini Nabi, coba Bapak dan Ibu, indah banget. Ini kan Nabi memotivasi para sahabat untuk berperang. Tapi kalimatnya nggak nggak disuruh untuk berperang, tapi kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Majulah kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Tuh, keren kan? Disuruh maju menuju surga seluas langit dan bumi. Nah, kita gunakan kata-kata itu. Kalau sekarang Murabi Muntij, ada proses perekrutan, ada proses kaderisasi. Mungkin kalau proses perekrutan, kita ingat ungkapan Syekh Mustafa Masyur ya dalam Fiqh Dakwah, itu beliau mengatakan udzakiru bil masyru'i al-akh al-wahid. Aku mengingatkan kepada kalian tentang proyek menambah satu saudara seperjuangan. Tuh, Masya Allah ya. Kalimatnya Syekh Mustafa Masyur itu bukan terlalu apa namanya, ayo dong merekrut satu dengan Fardiah misalnya. Tapi adalah menambah saudara perjuangan, satu saja saudara perjuangan. Jadi ada proyek menambah satu saudara perjuangan. Kan indah ngelihatnya ya, apa mendengarnya kan indah gitu. Nah, jadi begitu indah banyak kalimat-kalimat verbal yang sebenarnya kita pakai. Dan ketika kita menggunakan kalimat-kalimat itu suasana hati menjadi berbeda. Jadi ketika Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian ingin melakukan proses perhutan, ingin menjadi murabi muntis, mewujudkan halakoh-halakoh tarbiyah, yuk kita ubah aja deh kalimatnya. Aku ingin membentuk eh, taman-taman surga. Gitu kan enak tuh jadinya. Ngisi halakoh yang kebayang adalah mutarobi yang bandel-bandel. Jadi nggak semangat. Ditambah lagi kondisi di rumah yang banyak persoalan dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya. Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Maju menuju menuju surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian ini ada sahabat Umair bin Al-Hamam Al-Ansari. Ini kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Naam, kata Nabi. Ya Rasulullah, benar nih. Itu seluas langit dan bumi. Benar gitu. Kemudian sahabat Umair itu mengatakan, bah, bah. Kalau di kita tuh jadinya, wah, 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 keren. Oh ya, kira-kira kayak gitu ya. Keren banget ini. Kemudian eh, Rasulullah SAW itu kemudian nanya sama 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 Umair gitu. Yahmiluka ala kauri bah bah. Kenapa kamu bersikap kayak gitu ngomong bah bah gitu kan? La wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Jadi punya impian si Umair ini.
Sahabat Umair ini punya impian, tidak wahai Rasulullah. Saya punya impian, saya punya keinginan, semoga saya menjadi penghuninya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, impian akhirat, orientasi akhirat yang dicontohkan dalam hadis ini. Apa kata Nabi adalah di sini ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha qala fa innaka min ahliha. Tuh. Kemudian Nabi bilang, "Ya, kamu sesungguhnya sudah termasuk ke dalam penghuninya itu." Coba bayangin tuh, langsung dijawab sama Nabi. Kemudian fa akhraja tamarat min faroni. Jadi sahabat Umair mengeluarkan beberapa kurma, kemudian dari kantongnya, ya kemudian faja'ala ya'kulu minhun, dia makan. Ketika dia makan, kan tadi dia udah mengucapkan tuh bah bah, ya keren banget ini, surga seluas langit dan bumi. Ungkapannya apa Bapak dan Ibu? Qala la in ana hayyitu hatta akula tamarati hadi inaha laya lahayatun tawilatun. Kalau aku harus menghabiskan kurma ini, lama banget hidupku. Maksudnya masuk surga seluas langit dan buminya itu kelamaan. Kemudian apa yang terjadi? Faroma bimakana mahu min tamar. Dia buang sisanya itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian apa? Dia berangkat berperang dengan sampai kemudian kutilah. Dia terbunuh. Nah, nanti kita pelajari. Umair kan belum masuk surganya. Tapi dia nggak mau menghabiskan kurmanya. Kenapa? Karena dia termotivasi dengan surganya. Padahal dia belum masuk surganya, tapi dia udah ngerasain rasanya di surga seluas langit dan bumi itu seperti apa. Tadi di awal, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian, saya utarakan manusia itu akan berambisi. Manusia itu akan mengejar, akan ngotot ngejar sesuatu yang dirasakan. Sekali lagi, yang dirasakan memiliki manfaat buat dirinya. Gitu ya, dirasakan. Berarti secara psikologis dia ngerasain, wah ini dia. Padahal belum dapat, sama dengan begini. Buat Bapak dan Ibu yang biasanya kan kalau dengan teman-teman, ah, kita mau makan apa nih? Kita mau makan apa? Eh, kita makan duren yuk, misal ya, kita makan duren yuk. Wah iya, duren duren di sini enak nih gitu. Wah enak banget gitu sampai kita ngelap air liur. Durennya belum kita beli, durennya belum kita makan, tapi rasanya sudah muncul kita ketika kita nyebut durian tersebut. Nah, kira-kira itulah yang dirasakan oleh Umair ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila jannatin arduha samawati wal ard. Umair mengatakan bah, bah, sehingga kalau harus menghabiskan kurmanya kelamaan. Baru makan satu dua, sisanya dia buang, dia berangkat berperang, dan kemudian dia gugur. Kenapa? Karena dia sedang mengejar surga seluas langit dan bumi. Nah, perasaan ini harus kita latih. Kalau kita terbiasa mudah merasakan hal-hal yang sifatnya dunia, nggak salah juga. Misal Bapak dan Ibu ada proyek, nanti diserahkan ke antum ya, tolong antum selesaikan. Proyek ini bernilai 100 juta. 100 jutanya belum di tangan, tapi perasaannya udah seneng. Nah, kira-kira gitu. Ketika Allah gambarkan tentang berbagai macam kenikmatan surga, kok kita nggak bisa seneng ya? Nah, gitu paham ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita harus latih. Ya, kita harus latih. Nanti ditambah dengan aspek afektifnya, kaidah syariah, niat, hatinya sudah benar-benar menyala terkait dengan mengejar surga. Wah, itu Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Nah, baik. Sekarang di sini mengutip dalam surat Al-Maidah. Buat ustadz dan ustazah, para murobi dan murobiyah tentu familiar, tidak asing lagi dengan ayat ini. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba
Wa qala Allah inni ma'akum. Ya, ketika Allah mengangkat ya para nakib, para murabi, kemudian Allah sendiri yang mengatakan inni ma'akum. Saya ingin kita sejenak saja rileks, meredakan pikiran, menenangkan pikiran, mental hati. Seringkali kita begitu berbangga ketika misalnya ada di sebuah acara, kita bertemu dengan tokoh, kemudian kita mengajak selfie, ya. Ustadz, Pak, Bu, ya, ini selfie, selfie. Kemudian karena bangga bisa berfoto bersama tokoh tersebut, kita taruh di status. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang-orang bahwa kita dekat dengan tokoh tersebut. Itu satu. Perasaan bangga, perasaan senang, perasaan puas. Ayo, yuk berfoto sama sama ustadz itu, berfoto sama kiai itu, berfoto sama tokoh ini dan sebagainya. Hal yang lain ketika kita punya masalah, kita tahu saya punya hutang. Saya ingin mendekati Bapak itu karena Bapak itu kaya dan dermawan. Kita mendekati karena orang tersebut kita yakini bisa memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu, ustadz-ustadzah sekalian, bagaimana ketika Allah yang menguasai surga dan neraka, Allah yang menguasai hidup kita, dunia dan akhirat, langsung mengatakan ini ma'akum. Allah bersama dengan orang-orang yang menjadi murabi. Allah bersama dengan orang-orang yang menjadi murabiyah. Ketika Bapak dan Ibu kita berusaha meletakkan murabi muntij menjadi sebuah impian, dan kemudian kita bersungguh-sungguh waladina jahadu, bersungguh-sungguh untuk menjadi murabi muntij dengan menjaga fina adalah sebagai sebuah ungkapan akhirat, maka disitulah Allah mengatakan inni ma'akum. Kalau sudah ada Allah berserta dengan kita, kira-kira secara maknawiyah, kita butuh siapa lagi? Kenapa kita tidak bisa tenang? Bahkan ketika kita mengingat saja, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, inilah yang akan menjadi latihan terapi kita. Ma'iyatullah. Surat Asy-Syu'ara 6162. Falamma taro al-jam'an. Masih ingat kisah ini, Ustadz dan Ustazah sekalian, Bapak dan Ibu, ikhwan wa afatillah, ketika Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun. Ya, siapa yang tidak tahu Fir'aun dan tentaranya, kemegahannya, kebesarannya, perlengkapannya, kekayaannya, dan segala sesuatunya yang di dunia ini saat ini, kalau mau dibandingkan dengan siapa, orang terkaya di dunia belum bisa menyamai kebesarannya Fir'aun. Waktu itu, dan misalnya ketika kita dikejar oleh tentara Fir'aun, ya di sini ada dua persepsi. Ya, ada dua persepsi. Qala ashabu Musa innala mudrakun. Persepsi pertama, pengikutnya Nabi Musa mengatakan kita pasti terkejar. Tapi bagaimana Nabi Musa kemudian bisa dengan gagah mengatakan qala kallah, nggak bakalan terkejar. Pasti ada jalan keluar. Sambil mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Perhatikan bahwa Nabi Musa memiliki keyakinan pasti ada solusi. Karena apa? Inna ma'iya rabbi. Karena aku beserta dengan Allah. Aku beserta dengan Tuhanku. Para murabi, para murabiyah inni ma'akum. Maka inna ma'iya rabbi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting banget, dan yang bisa mengetahui kejujuran pikiran, mental dan hati kita apakah di dalam diri kita selalu merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu adalah Allah dan kita sendiri. Karena begitu kualitas ma'iyatullah kita betulkan, maka apa yang terjadi? Maka jalan keluar sayahdin akan terbentuk. Lanah dianahum subulana. Berarti gimana? Bapak dan Ibu sekalian, ternyata menjadi murabi muntij
niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh waladina jahadu fina. Ternyata Allah memenuhi janjinya dengan ungkapan Nabi Musa sayahdin di Al-Ankabut lanah dianahum subulana. Gimana cara kerjanya? Karena tadi waman kanatil akhiratu niyah, orientasinya selalu niat, maka apa yang terjadi? Jama Allahu amrohu. Allah akan menyelesaikan urusan bapak dan ibu. Wa atat hudunya wahya rogimah. Uang akan mendatangi bapak dan ibu. Wallahi, wallahi. Ada satu makhluk yang tidak suka kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk itu? Syaitan laknatullah. Ada dua bangsa. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita berlatih kembali. Saya ingin memberikan ilustrasi tentang fokus. Ya, saya ingin memberikan ilustrasi tentang fokus. Saat ini fokusnya adalah ke tangkai yang ada di hadapan saya dan di belakangnya itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi kemudian zoomnya saya ubah, saya memfokuskan kepada yang di belakang. Maka Bapak dan Ibu perhatikan, tangkai yang ada di depan kita, dekat sekali dengan kita, itu tidak kelihatan. Yang di belakang kelihatan. Karena apa? Karena kita memfokuskan diri kita pada yang di belakang. Sekarang kita fokuskan lagi ke depan, yang ada di dekat kita. Maka yang di belakang, jauh di belakang, tidak kelihatan. Berarti apa yang bisa diambil hikmahnya, Bapak dan Ibu? Apa yang bisa diambil hikmahnya? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menulis di komen supaya saya bisa mengetahui kenapa kerja pikiran, mental, dan hati kita itu seperti ini. Kerja pikiran, mental, dan hati kita seperti ini. Apa hikmahnya? Silakan, ada yang tahu? Apa hikmahnya dari slide tentang fokus ini? Pengalihan fokus ke apa yang kita tuju, betul. Fokus pada tujuan, menjaga fokus, fokus pada yang tuju, betul. Visi dan seterusnya, silahkan Bapak dan Ibu. Ayo, biar aktif. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sebagai sebuah latihan pada pertemuan kita hari ini. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Allah memberikan solusi, ya posisi daripada solusi itu tidak dipengaruhi jauh dan dekat. Masalah tidak dipengaruhi oleh jauh dan dekat. Solusi dekat. Bisa jadi posisi solusi sangat dekat. Tapi karena fokus kita melihat masalah yang jauh di belakang, maka yang terlihat jelas adalah masalah. Tapi ketika solusi itu ada jauh di belakang dan bahkan mungkin sulit dijangkau, solusi ada jauh di belakang, masalah begitu dekat, tapi karena kita memfokuskan kepada solusi yang jauh di belakang, maka walaupun posisinya jauh, Bapak dan Ibu sekalian, dia menjadi terang, seterang matahari. Nah, ini prinsip-prinsip ini hukum hukum alamnya seperti ini, fitrahnya seperti ini. Saya harap Bapak dan Ibu nanti bisa mensiarkan dan menerangkan kembali kepada keluarga, kepada binaan, kepada mutorobi, kepada tetangga dan sebagainya. Insya Allah akan banyak sekali yang membutuhkan Bapak dan Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Baik. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Ini tadi kan bagannya kita sudah ngelihat ini ya, Bapak dan Ibu ya. Bagannya seperti ini, fisiologis, psikologis, kognitif, dan afektif. Sekarang masalah dominan kita ganti. Ya, masalah dominan ini kita ganti. Kita gantinya apa? Ini ma'akum. Di tengah-tengahnya itu, tolong yang tadi Bapak dan Ibu merasakan ada sesuatu yang menyesakkan, kita sama-sama belajar nih. Ya, kita sama-sama belajar. Letakkan di tengah-tengah bahwa ternyata Allah sendiri yang memberikan pesan kepada para murabi, memberikan pesan kepada para murabiyah, kepada para nakib, pada nakibah. Ini ma'akum.
Coba Bapak dan Ibu rasakan, ya belajar merasakan. Sekarang kita ubah. Sekarang fokus kita kepada ini ma'akum. Ya, ini ma'akum. Ya, ketika nanti ada suara-suara yang mengatakan tidak mungkin, percuma dan lain sebagainya, tahu saja. Ya biarkan. Ya ingat, ada kondisi kognitif. Ya, ada kondisi kognitif yang artinya kita ngomong sendiri. Tadi kan kita sudah bahas tadi ya, proses berpikir, persepsi, keyakinan, bahasa bahasa internal ya, ngomong sendiri, dialog, bahasa dialog dan sebagainya. Nanti akan ada bunyi itu, ada suara-suara yang menghalangi. Nah, biarkan saja. Bapak dan Ibu jangan eh, pecah fokusnya, tapi fokus kepada ini ma'akum. Ya, fokus kepada ini ma'akum. Ketika fokus kepada ini ma'akum, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berlatih. Berlatihnya gimana? Pertama fisiologis. Nanti tolong tulis di kolom komentar ya Bapak dan Ibu ya, tapi setelah ini. Ketika ini ma'akum, secara fisiologis, Bapak dan Ibu atur nafasnya. Posisi tubuh, ekspresi wajah. Kenapa? Sekarang Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadz sekalian bayangkan ketika ada tamu datang ke rumah kita, kita yang datang tamunya adalah tetangga sebelah yang bukan siapa-siapa. Maka kita nggak perlu ganti baju untuk menemui tetangga kita tersebut. Tapi ketika dikatakan ada yang datang adalah Pak Camat atau Pak Gubernur atau atasan kita, kita nggak mungkin nggak tidak ganti baju kan? Kita akan pakai baju koko, pakai sarung, tidak lagi cuma pakai kaos dan sebagainya. Kenapa? Dan badan kita tiba-tiba berubah, lebih bersemangat dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajak dari aspek fisiologis, Bapak dan Ibu, benar-benar coba rasakan Allah yang mengatakan ini ma'akum. Buat Bapak dan Ibu yang belum membina, belum jadi murabi dan murabiyah, jadikan ini sebagai sebuah ambisi. Ya, jadikan ini sebagai ambisi. Ya Allah, sama kayak begini. Ya Allah, enaknya punya duit banyak. Ya Allah, enaknya dibantu sama orang itu. Nah, sekarang, ya Allah, enaknya jadi murabi dan murabiyah. Kenapa? Karena ternyata ada Allah yang akan jama'allahu amrohu, menyelesaikan urusan kita. Menyelesaikan berbagai masalah kita. Yang tadinya dagangannya nggak laku-laku, Bismillah Allah lakukan. Gara-gara apa? Lantaran sarana menjadi morobi dan morobiah. Kok bisa? Terus kok ada morobi dan morobiah yang mengeluh melulu, masalahnya seolah-olah nggak selesai-selesai, gerutu melulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum bersih dari niatnya. Kadang-kadang ada orang yang duitnya banyak, tapi hidupnya nggak pernah tentram. Ada orang yang kita lihat, dia biasa-biasa aja, cuma naik sepeda, naik angkot, tapi kok hidupnya tentram ya, membina halakohnya banyak banget. Kenapa? Bisa jadi dia sudah bisa merasakan ini ma'akum. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu, ikhwan wa fillah, di sini yang duduknya lagi santai, coba deh agak dibetulin sedikit. Kemudian coba merasakan ini ma'akum. Allah sedang bersama kita. Ini ma'iyatullah nih. Apa iya ketika Allah bersama kita ada yang berani cemberut? Gitu. Coba Bapak dan Ibu belajar untuk tersenyum. Ya, ini fisiologis dulu ya. Atur nafasnya. Yang tadinya karena ada masalah mungkin nafasnya jadi mules, sesak napas dan sebagainya. Coba sekarang tarik nafas panjang. Bapak dan Ibu tersenyum, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Buat Bapak dan Ibu yang sudah membina tapi belum muntit, belum produktif, coba rasakan. Ya, ini ma'akum. Fokuskan pikiran mental dan hati kepada ini ma'akum. Gitu ya, ini secara fisiologis. Secara psikologis sekarang, secara psikologis. Yang tadi karena begitu banyak masalah, saya ingin menggeser kepada ini ma'akum. Ketika ada kecemasan, tolong Bapak dan Ibu buat tafsir bahwa kecemasan itu adalah latihan dari Allah untuk membuat saya menjadi kuat. Nah, itu namanya mereframe, membingkai ulang makna. Cemas negatif.
Kita ubah cemas ini sesungguhnya menjadi positif, gitu ya. Cemas itu negatif secara umum, tapi cemas menjadi positif. Gelisah itu adalah negatif. Kita reframe, kita ubah maknanya menjadi positif, gitu. Apapun kondisi dominan masalah Bapak dan Ibu. Tadi ini contohnya adalah cemas. Silahkan Bapak dan Ibu ganti. Tadi fisiologisnya udah, tolong benerin posisi fisiologisnya, mungkin sambil senyum, atur nafasnya, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu tadi ini ma'akum, Bapak dan Ibu kok cemas, nggak tenang, nggak bisa tidur, diubah ya. Cari tafsir, cari makna positifnya. Kenapa? Karena ini bersama dengan Allah. Karena apa? Nggak mungkin kan Allah menzolimi hambanya. Ya nggak mungkin Allah menzolimi hambanya. Nah gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah dari aspek kognitif. Ya dari aspek kognitif. Tadi kan kognitif ada ngobrol sendiri ya, ngobrol sendiri. Nah sekarang Bapak dan Ibu ngerasain suara-suara apa, narasi seperti apa yang muncul sekarang ketika kita fokuskan kepada ini ma'akum. Masih adakah suara-suara negatif di dalam diri? Ayo lo nanti utang nggak lunas-lunas, nanti penyakit nggak sembuh-sembuh, apa segala macam. Senyumin aja, rasakan ini ma'akum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ganti ya, sadari sehingga Bapak dan Ibu bisa membedakan mana suara yang negatif, mana suara yang positif. Ya, silakan Bapak dan Ibu penuhi dengan suara-suara aku bersama Allah. Ya Allah, tolong temani aku. Ya Allah, tolong temani aku. Ya Allah, tenang aku. Allah selalu bersama denganku. Allah selalu bersama denganku. Silahkan Bapak dan gunakan dari potongan beberapa ayat misalnya Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah sedang bersama dengan kami. Para murabi, para murabiyah, para nakib, dan para nakibah. Ya, seperti itu. Sambil dirasain ungkapan-ungkapan apa yang saat ini muncul. Masih fokus kepada ini ma'akum sekarang aspek afektif. Yuk kita coba rasain muraqabatullah di dalam hati kita. Kita latihan muraqabatullah. Dibantu posisi fisiknya, ekspresi wajahnya, pola nafasnya tolong dibantu. Kemudian aspek psikologisnya, rasanya ketika ada kecemasan, tolong dibingkai. Oh iya, kecemasan ini adalah latihan dari Allah supaya aku lebih kuat. Kegelisahan ini supaya lebih kuat dan lain sebagainya. Masih ada suara-suara yang ngomong sendiri aneh-aneh, betulkan suaranya, kemudian rasakan ma'yatullah, muraqabatullah. Nah, Bapak dan Ibu supaya ada interaksi, sekali lagi supaya ada interaksi, tolong Bapak dan Ibu tuliskan komen apa yang Bapak dan Ibu alami saat ini. Ya, Bapak dan Ibu boleh menceritakan rasanya, Bapak dan Ibu bisa menceritakan pikirannya, bisa menceritakan hatinya, kondisinya saat ini. Silahkan Bapak dan Ibu agar saya bisa eh, membaca kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, ceritakan singkat, jelas, apa adanya saja. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah ada yang sudah lebih ceria, lebih tenang. Tetap dijaga fokus ma'iyatullahnya ya, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian. Ingat saat ini fokus kita adalah ma'iyatullah inni ma'akum innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Terus seperti itu. Silahkan Bapak dan Ibu melakukan sambil melakukan zikir apa saja yang menurut Bapak dan Ibu ketika melafazkan itu menjadi lebih tenang, lebih lapang, apa saja. Silahkan. Masya Allah, ini ada yang secara fisiologis ya, Bapak dan Ibu, ada yang secara apa namanya fisiologis, penyakit fisiknya berkurang, sakit kembungnya berkurang, karena memang ada hubungan antara tubuh fisik dengan psikologis, gitu ya, Masya Allah. Silakan Bapak dan Ibu, ya, jadi seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pertahankan kondisinya. Ya, kita harus pertahankan kondisinya karena nggak mudah mempertahankan kondisi yang demikian, nggak mudah. Nah, nanti di bawah itu ada tulisan diagnosa fisiologis, psikologis, kognitif, afektif. Tolong Bapak dan Ibu nanti nggak mesti malam ini, nanti malam ini kalau sudah terlalu larut, nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk istirahat.
Ya, tapi kemudian besok pagi silahkan dituliskan. Ya, besok pagi silahkan dituliskan karena kemudian ini kan ada PR ya. Nah, ini slide terakhir, Bapak dan Ibu, ada PR. Ya, silahkan Bapak dan Ibu ingat tadi di awal bahwa pertemuan kini ini adalah proses terapi. Dan terapi butuh waktu, butuh keistiqomahan. Sama dengan ketika kita sakit, kita ke dokter, kemudian kita dikasih obat. Ya, kita ketika dikasih obat, kata dokter, Bapak atau Ibu nanti sebulan lagi kontrol ya, gitu. Ketika kita kontrol, pertanyaan pertama yang diberikan oleh dokter kepada kita, Ustadz dan Ustazah sekalian, sederhana. Ibu, antibiotiknya sudah diminum? Sudah habis, sekarang apa yang dirasakan? Kan seperti itu kan? Oh maaf dokter, antibiotiknya kebuang. Oh dokter, saya nggak teratur karena begini-begini. Aduh Bu, jangan begitu. Nah, jadi ada PR Bapak dan Ibu sekalian. Ada PR. Ya, ada PR. Nanti wallahu alam apakah nanti Ustadz Ade Khalifah sebagai Ustadz kita di Madrasah Tuna ya bersama dengan ada Ustadz Cahyadi, ada Ustadz Ahmad Rafiq, ada Ustadz Farid Nukman. Mudah-mudahan apakah nanti kemudian ini bisa bersambung ya, bisa bersambung, bisa siapa yang nanti yang bisa menjalankan dengan istiqomah terapi mandiri ini, kemudian syukur-syukur saya ingin mendapatkan apa informasi. Oh, Alhamdulillah, misalnya nanti pertemuan bulan depan atau 2 bulan lagi, Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa membina, Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa merekrut. Tujuannya apa? Ingin melihat keistiqomahan. Ya, ingin melihat keistiqomahan. Terakhir, Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya istiqomah, pentingnya kita menjaga kondisi mental. Kondisi mental ini mempengaruhi kondisi fisiologis. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Anfal, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina alal kita. Disuruh memotivasi orang mukmin untuk berperang. Nah, Bapak dan Ibu, logika saja ketika ini perang-perang fisik, ketika ada orang berdua berantem fisik, logikanya yang menang yang mana? Pasti yang fisiknya kuat kan? Tapi ternyata di ayat selanjutannya adalah iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian itu ada 20 orang yang sabar, maka bisa mengalahkan 200 orang. Perhatikan bahwa yang menjadi pemenang bukan yang fisiknya kuat, tapi yang sabar. Sabar itu mental atau fisik? Mental kan? Nah, jadi penting untuk menjaga keistiqomahan psikologis, kognitif, afektif sebagai sebuah latihan kondisi kita sehari-hari untuk bisa menjadi murabi yang muntij. Yuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Ternyata menjadi murabi yang muntij membuat Allah bersama dengan kita. Murabi yang muntij, murabi yang produktif, dengan terus menjadi orientasi akhirat. Ketika orientasi akhirat ternyata jama Allahu amrahu. Allah yang menyelesaikan urusan kita. Wa atathu dunya wahya rogimah. Dan ternyata kita nggak perlu ngejar uang. Uang yang mengejar kita. Ya bukan berarti nggak kerja terus diem saja nanti uang datang sendiri nggak. Ya insya Allah Ustadz dan Ustazah sekalian, Bapak dan Ibu, Ikhwan wa Akhwat sudah memahami kondisi seperti itu. Baik, itu yang bisa saya diskusikan pada kesempatan malam ini.